Ustaz, bagaimana kita menyikapi bencana melanda secara berturut-turut? Apakah ini murka Allah? Apakah ini ujian? Atau ini cobaan? Dulu-dulu tak ada banjir bandang sedahsyat ini. Lalu kenapa terjadi seperti ini? Hutannya ditebang. Lalu kemudian tanahnya, kalau kita mau naik pesawat, mau mendarat, nampak itu. Begitu banyak danau-danau. Orang yang tak mengerti, dia lihat, oh cantik ya, itu bukan danau. Itu adalah bekas sisa-sisa tambang liar. Tambang liar, kenapa tak ditangkap? Dia nyogok, sogok, merusak semuanya. Semuanya dapat. Semuanya mendapat. Sehingga akhirnya diam. Yang ribut malah yang ditangkap. Kamu ditangkap, kenapa? Karena kamu lapor. Yang melapor malah kena tangkap. Akhirnya takut. Akhirnya datang banjir bandang. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Sudah terlihat jelas kerusakan fil barri di daratan, wal bahri lautan. Gara-gara apa? Bima kasabat aidin nas, akibat ulah tangan perbuatan manusia. Tapi kalau kita sudah jaga alam, reboisasi penghijauan, hutan ditebang untuk kelapa sawit, tapi ada cagar alam, cagar budaya, hutan lindung. Bahwa bekas-bekas mengambil uranium, mengambil timah, mengambil emas, mengambil batu bara, tapi lalu kemudian reboisasi penghijauan. Terjadi juga banjir. Beriman kepada takdir. Ini adalah ujian dari Allah. Nah, jadi jangan nanti yang ceramah justru yang illegal logging. Marilah kita bersabar. Ini takdir dari Allah. Ente yang nebang kok enak aja bilang bersabar. Ente iya punya rumah di Jakarta. Itu orang yang hanyut itu. Apa salah dosa mereka? Kau zalim. Nanti amal-amalmu akan diambil. Ya'ti yaumil qiyamati bi sholatin. Ada orang yang datang menghadap Allah bi sholatin, dengan salat, wa siyamin, dengan puasa, wa zakatin. Tapi ternyata dia sudah menzolimi orang. Maka inilah orang yang muflis. Siapa itu muflis? Orang yang amalnya tidak dapat menolong dia di hadapan Allah. Dia rugi. Lalu kemudian, la ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Jangan tebang hutan. Jangan lagi buat illegal logging. Jangan lagi buat tambang liar. Jadi Ustadz bukan hanya berceramah, khutbah, tapi sampaikan ini. Masalah orang benci itu resiko. Ma'asabah, kalau sudah kau laksanakan itu terjadi juga, berarti itu adalah pertama, Allah mau menghapuskan dosa-dosamu. Yang kedua, Allah mau mengangkat derajat. Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahami dengan baik. Bagaimana kita menyikapi bencana melanda secara berturut-turut? Apakah ini murka Allah? Apakah ini ujian? Atau ini cobaan? Dulu-dulu tak ada banjir bandang sedahsyat ini. Lalu kenapa terjadi seperti ini? Hutannya ditebang. Lalu kemudian tanahnya, kalau kita mau naik pesawat, mau mendarat, nampak itu. Begitu banyak danau-danau. Orang yang tak mengerti, dia lihat, oh cantik ya, itu bukan danau. Itu adalah bekas sisa-sisa tambang liar. Tambang liar, kenapa tak ditangkap? Dia nyogok, sogok, merusak semuanya. Semuanya dapat. Semuanya mendapat. Sehingga akhirnya diam. Yang ribut malah yang ditangkap. Kamu ditangkap, kenapa? Karena kamu lapor. Yang melapor malah kena tangkap. Akhirnya takut. Akhirnya datang banjir bandang. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Sudah terlihat jelas kerusakan fil barri di daratan, wal bahri lautan. Gara-gara apa? Bima kasabat aidin nas, akibat ulah tangan perbuatan manusia. Tapi kalau kita sudah jaga alam, reboisasi penghijauan, hutan ditebang untuk kelapa sawit, tapi ada cagar alam, cagar budaya, hutan lindung. Bahwa bekas-bekas mengambil uranium, mengambil timah, mengambil emas, mengambil batu bara, tapi lalu kemudian reboisasi penghijauan. Terjadi juga banjir. Beriman kepada takdir. Ini adalah